Alhamdulillah bisa hadir dan sama-sama sekalian kita siapkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat petuah-petuah dari beliau dan juga doa bersama kita nanti. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibatul Bait, orang tua kita Bunda Leli beserta segenap keluarga besar beliau. Begitu pula segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Darus Zahra yang kami banggakan. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, karena seperti yang saya sampaikan, ini baru seminggu lalu ibu-ibu ketemu lagi sekarang. Bosan gak, Bu? Masya Allah, mudah-mudahan barakah. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di pekan yang lalu, kita tawakufan atau pertemuan terakhir dengan saya sebelum Ramadan, dan kita rowahan. Nah, rowahan ini tradisinya orang Indonesia, orang Jawa khususnya, baik Betawinya, Sundanya, Jawanya, ada tradisi rowahan. Apa artinya rowahan? Bulan Syaban disebut bulan rowah. Rowah itu dari kata-kata ruh, Bu, arwah. Maksudnya kita ngirimkan pahala kepada ruh-ruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Nah, kalau kata Kiai Maimun Zubair, yang ngomong bukan saya nih, Kiai Maimun Zubair yang bilang, sebagaimana keterangan dari Gus Baha dalam salah satu ceramahnya, dalam salah satu pengajiannya, Gus Baha bicara, kata beliau mendengar dari Kiai Haji Maimun Zubair, kenapa kok ditaruhnya di bulan Sya'ban, rowahan itu? Kenapa ditaruhnya di bulan Sya'ban? Apa korelasinya ngirimin pahala buat ruh-ruh dengan bulan Sya'ban? Nah, keterangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair itu, beliau mengatakan bahwasanya memang ditaruh di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bertepatan dengan ziarah Nabiullah Hud. Ada ziarah Nabiullah Hud kalau di Hadramut itu di bulan Sya'ban. Ya, itu kalau udah bulan Sya'ban, khususnya dari tanggal 8, 9, 10 Sya'ban itu semua orang Hadramut rame-rame. Ulamanya bersama umatnya, mereka rame-rame ke lembah Nabiullah Hud. Di situ mereka mengadakan ziarah Nabiullah Hud dengan berbagai macam kegiatan dakwah di dalamnya. Nah, kalau di Hadramut ziarah Hud di bulan Sya'ban, maka kiai-kiai di Nusantara ini, para ulama, para sesepuh-sesepuh kita yang punya hubungan dengan ulama-ulama di sana, mereka pun bikin yang serupa, kumpul kirim Fatihah buat para ruh. Mereka juga bikin di bulan Sya'ban. Itu yang disebut dengan istilah ruwahan. Jadi dari kata-kata ruh, dari kata-kata arwah, jadi ruah. Saudara, jelas atau tidak? Ini berdasarkan keterangan Mbah Maimun ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara ulama Nusantara dengan para habaib ulama Hadramut. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya ngaji, maka karena ini ruwahan, kita akan sama-sama baca tahlil. Kita sama-sama baca tahlil. Tadi udah baca Yasin belum ibu sekalian? Sudah baca Yasin kan? Ya, bagus. Sudah khatam Quran? Bagi-bagi? Sudah. Nanti kita hadiahkan pahalanya. Saya akan pimpin baca tahlil. Nanti kita hadiahkan pahalanya kepada almarhum
baik yang nama-namanya ditulis di sini atau yang nama-namanya tidak ditulis. Ini dari jamaah Darus Zahra sudah dikumpulkan. Sudah ditambahin jemaah. Ya. Nah. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la ilaha illallah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahal azim wa natubu ilayhi, nastaghfirullahal azim wa natubu ilayhi. Astaghfirullahal azim wa natubu ilayhi, nastaghfirullahal azim wa natubu ilayhi, nastaghfirullahal azim wa natubu ilayhi. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilayhi, nastaghfirullahal azim wa natubu ilayhi. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد المعوذتين، نهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى أرواح خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم ممن ذكر أسماءهم في هذه الأوراق، وسنذكر أسماءهم من الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا منهم سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وابن سيدنا عبد الله بن أحمد وابن علي وبصر بن جريد وله السيد الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا الذي علوي خصوصا من سيدنا عبد الرحمن سكاف وجميع أولاد سيدنا عمر محضار سيدنا أبو بكر سكران سيدنا علي بن أبو بكر سكران سيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وابن أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني ثم إلى سيدنا الإمام شهاب الدين الأكبر سيدنا الإمام قطب سيدنا فخر الوجود العوالم والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عدل بن سالم سيدنا عبد الرحمن الجفري مولى عرشه ويوسف بن عبد الحسن سيدنا أحمد بن محمد صاحب الشعب وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا قطب الأنفاس والعلي بن براس وتاج الأعراس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس سيدنا الإمام قطب الإرشاد غوث العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصولهم وفورهم ثم إلى خصوصا سيدنا الإمام علي بن حسن العطاس سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب المفتي عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب حسن بن صالح البهر ثم الإمام القطب الغوث والحبيب بكر بن عبد الله العطاس والإمام القطب الملي الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم وفورهم وجميع أهل الولاية وخصوصا الحبيب حسين بكر العيدروس والبتم والحبيب عبد الله بن حسن العطاس كرامة الإمام بقر وأبو يحيى حسن بن أحمد باهرون الحبيب قاسم بن أحمد باهرون الحبيب صافي بن أحمد باهرون أبو يزيد محمد بن علو المالكي الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وشيخنا الحبيب أبو بكر عبد بن علي المشهور الحبيب علي مشهور بن حفيظ وجميع مشايخنا في الدين ووصولهم وفروعهم ثم إلى الوالد عبد الرحمن بن العطاس بن فضل بن يحيى ووالدينا خصوصا من ذكر أسماءهم بهذا الورق
almarhum Bapak Setiawan bin Suwarjo, almarhum Marina Rahayu, almarhum Suwarjo, almarhum Sriatun binti Sutirta, almarhum Joni bin Adam, almarhumah Rum binti Hawa, almarhum Haji Jeni bin Haji Inen, almarhumah Haji Inen bin Adam, Siti Rahaya binti Sukarta, Jubri bin Adam, Indah Haryati binti Jubri, Indah Purwati binti Jubri, Indah Puji Lestari binti Jubri, Hajah Rakimah binti Madkasan, Ma'ruf bin Muhammad Taib, Raiha binti Abdul Qadir, Khahidi bin Jalil, Haji Alim Samsuddin bin Haji Zakaria, Aisyah Sri Dian Islami Astuti binti Sabri, Muhammad Teguh Rifai Priyo Kuncoro bin Supriyanto, Saharoni bin Makasim, Haji Muhammad Syukur bin Haji Muhammad Yusuf, Haji Parsono bin Garjo, Haja Siti Aminah binti Sadun, Haja Srihati binti Wakimim, Kuku Cahyo Purnomo bin Makrum, Ahmad Kusni bin Dul Basir, Mu'ina binti Abu, Haji Kiswara bin Karbi, Haji Sumiatun binti Maksum, Maksum bin Kusnan, Artini binti Kasyadi, Abdul Adim bin Selamat, Sriyati binti Munawwar, Haji Sutris bin Adam, Haja Suneki binti Maksum, Badruddin bin Zain, Dasima binti Abdurrahman, Khairun Nisa binti Badruddin, Haji Muhammad Adri bin Sidas, Haji Edi Sofian bin Haji Sukina, Haji Ahmad Adnan bin Haji Adnan, Haji Masuminta bin Haji Mukhis, Haji Mursani binti Muhad, Haji Adnan bin Sarimah, Haji Rusni bin Haji Ongsai, Lasiran bin Kono, Duyo bin Yahya, Sulaiman bin Duyo, Sobari bin Duyo, Bujono bin Cokro, Wasri Mariati bin Bujono, Supadi bin Wiro, Martorijo bin Seminto, Parmi bin Towijoyo, Paninem bin Towijoyo, Adi Marsono bin Yoso Marsono, Tarib bin Karsa, Karto Pawiro bin Towijoyo, Manrejo bin Towijoyo, Joko Suparno Binta Wijoyo, R. Iman Suwiryo Salbiah, Niko Anang Sugiem Maulana Samto, Sawandi bin Dharma, Selamat bin Suwadi Sutrisno, Selamat Riyadi bin Nafisa, Rusmiati binti Rusdi Sakim, Supangat bin Marto Pawiro, Rohana bin Wiranta, Kasni bin Tiran Wiryo, Paijan bin Ahmad Syari, Wirya bin Kacar, Muhammad Tura bin Asmi'an, Eti bin Arma, Mardiyah bin Ma'rib, Eti binti Arma, Mardiyah bin Ma'rib, Muhammad Yusuf bin Muhammad, Haji Syahrani Hasan bin Haji Muhammad Hasan Asnawi, Haji Khidiyah binti Zakaria, Haji Etin Hartini binti Haji Moha Embang Jaya, Nurman bin Wage, Yulmaiti binti Nurman, Siul binti Nurman, Haji Rahamah binti Rinam, Haji Buang bin Silan, Haji Rumsinah binti Sainan, Haji Janain bin Aneng, Haji Sapri bin Jahuri, Haji Sukarti binti Otok Insaniyah, Letsoin binti Zainal Abidin Letsoin, Kartika Letsoin binti Zainal Abidin Letsoin, Saddam Al-Hussein Letsoin bin Zainal Abidin Letsoin, Ahmad Suradi bin Sutomo, Muhammad Nurida bin Nuryanto, Mugiono bin Wono Dikromo. Ada satu lagi. طيب وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالى بين أيديهم. Nama-nama orang tua yang belum disebutkan silahkan disebutkan masing-masing. Nama-nama orang tua almarhum, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita disebutkan masing-masing. Bapak Khadijah, dua, saya nasi, dua. ثم أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم
واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وعتقا لهم من النار واشتراء لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود يا أرحم الراحمين اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا اللهم عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم بأنوار الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة بك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبور آبائنا وأجدادنا وموتانا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita baca diterima sama Allah dan mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi cahaya yang menerangi kuburan orang-orang tua kita, membuat mereka gembira di sana. Loh, emangnya bisa bikin gembira? Timbul pertanyaan, emang Habib tahu dari mana? Kok Habib bisa-bisanya ya menaruh harapan apa yang kita baca bikin mereka gembira? Emangnya ada kabar dari yang di dalam kubur, kirim WA mungkin gitu, kirimannya udah sampai, kita gembira, kita seneng. Nah, yang ngomong bukan saya Bu, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri idza kal ghariqil mutaghawwib yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwib. Perumpamaan mayit dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, yang sedang mati-matian cari pertolongan. Itu perumpamaan mayit dalam kubur. Kalau orang yang lagi tenggelam, apapun yang bisa dia pegang, dia akan pegang. Ya, ada perahu dipegang,
Ada kayu dipegang, ada besi dipegang. Kalau perlu ada buaya dipegang sama orang tenggelam. Yang penting nggak tenggelam dulu, betul apa kagak? Itu orang tenggelam. Namanya dalam kubur begitu. Cuman bedanya yang mereka tunggu apa? Yantaziru da'watan, yang ditunggu sama mayit-mayit itu kiriman doa dari kita. Doa yang kita panjatkan, hadiah pahala yang kita berikan kepada mereka, itu yang ditunggu mayit dalam kuburannya. Maka faidha lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu udah sampai, itu lebih membuat mereka gembira daripada dapat dunia seisinya, saudara. Bu, sekaya-kayanya kita nggak bakal bisa berikan dunia seisinya sama orang tua, betul apa enggak? Mustahil, jangan mimpi dah. Kadang aja masih hitung-hitungan sama orang tua. Selama mereka hidup, kita banyak bikin kesel, banyak bikin kecewa, banyak bikin pegel. Maka ada cara bagaimana kita bisa menggembirakan mereka setelah mereka meninggal nih. Kiriman doa, itu yang paling mereka gira, itu yang paling mereka gembira. Makanya di hari di Majelis Darul Zahra ngadain roahan. Ini orang-orang tua kita udah meninggal dunia semuanya gembira luar biasa. Insya Allah. Maka jangan nunggu setahun sekali ngedoainnya. Usahain setiap saat. Kalau bisa setiap sholat 5 waktu. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali setiap malam Jumat baca Yasin, tahlil, kirimkan buat orang tua kita. Kenapa itu yang bikin mereka gembira? Itu yang ditunggu-tunggu sama mereka di dalam kubur. Mereka nggak mau tahu mobil kita udah berapa, mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu aset kita udah berapa, tanah kita udah berapa. Mereka nggak mau tahu jabatan kita udah setinggi apa. Yang dalam kubur nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu apa yang kita kirimkan buat mereka. Makin sering kita kirim buat mereka, kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan Quran, kirim pahala sedekah, kirim berbagai macam pahala kebaikan, kita hadiahkan buat mereka. Makin sering kita lakukan itu, berarti makin gembira mereka di dalam kuburnya, saudara. Insya Allah. Makanya saking pentingnya doa buat mayit itu, saking pentingnya sampai-sampai ada riwayat mengatakan laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Ya, tanpa doa orang yang masih hidup, ibu-ibu sekalian, niscaya orang yang sudah mati celaka. Mayit itu saking butuhnya kepada doa orang yang masih hidup, berapa banyak mayit dalam kubur celaka tanpa doa orang yang masih hidup. Artinya gara-gara ada doa orang yang masih hidup, dia selamat, nggak jadi celaka. Makanya Imam Al-Haddad dalam Sabilul Iddikar wal i'tibar fima yamurru 'al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Imam Haddad itu ngingetin ibu-ibu sekalian. Apa kata Imam Haddad? Ada satu riwayat disebutkan, ya, ada mayit udah siap-siap mau disiksa dengan api, Bu. Ya. Ini ada riwayat disebutkan ada mayit udah siap-siap mau disiksa dengan api. Begitu dia mau disiksa dengan api, ya, tiba-tiba salah satu temannya yang masih hidup atau kenalannya yang masih hidup di atas muka bumi didoain dia. Ngedoain. Doanya gak panjang-panjang, Bu. Oh, kalau tadi sih panjang banget, luar biasa. Itu udah bonusnya udah banyak banget itu. Doanya gak panjang-panjang, cuma rahimahullah, fulan rahimahullah, fulan mudah-mudahan dirahmati sama Allah. Begitu doang doanya. Kalau bahasa kita tuh almarhum. Bahasa kita tuh nyebut itu almarhum gak sembarangan. Mungkin saya pernah jelaskan. Almarhum itu gak sembarangan. Almarhum itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Asal katanya rahimah yarhamu rahmatan. Artinya merahmati, menyayangi. Maka almarhum itu isim maf'ul, artinya dirahmati, disayangi. Itu almarhum tuh. Ini diambil dari bahasa Arab. Artinya kalau kita nyebut orang pakai embel-embel almarhum dengan niat almarhum, artinya kita ngedoain mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu kata-kata almarhum tuh orang-orang tua kita dulu hebat dalam merumuskan bahasa Indonesia. Ditambahin kata almarhum, almarhumah itu kata serapan dari bahasa Arab. Artinya bagus banget, doa supaya mayit dapat rahmat. Makanya kalau mayit selain muslim nggak boleh disebut almarhum. Dalam mazhab Syafi'i haram, nggak boleh mayit selain muslim didoakan dengan rahmat. Nggak boleh disebut almarhum mayit selain muslim. Ya, orang non muslim sebut mendiang cukup. Atau rib, biasanya rib itu. Rib biasanya. Ya. Tapi kalau muslim, almarhum khusus buat muslim. Kenapa? Itu isinya doa.
Doa supaya yang udah meninggal itu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma gara-gara doa begitu doang, Bu. Fulan rahimahullah. Fulan mudah-mudahan dirahmati sama Allah. Ada yang masih hidup ngedoain dia tuh yang lagi mau disiksa dengan api tadi. Apa yang terjadi? Seketika itu api yang sudah disiapkan untuk menyiksa mayat tadi dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa orang yang mendoakan dengan almarhum. Itu baru kata almarhum, Bu. Bagaimana jamaah Darul Zahra khatam Quran, baca Yasin, baca zikir-zikir segala macam tadi, terus hadiahnya pahalanya dihadiahkan kepada mereka, terus didoain tadi panjang mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafkan mereka ya Allah, berikan mereka rahmat ya Allah, adkhil fi kuburihim ar-rauha wal raihan wal fushata wal aman. Ya Allah, berikan kenyamanan dalam kuburan mereka, berikan cahaya dalam kuburan mereka, berikan kabar gembira dan ridha-Mu dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allahumma nqulhum min dzikril khulud. Ya Allah, pindahkan mereka dari sempitnya liang lahat ila jannatika jannatil khulud, kepada surgamu yang abadi, ma'al muqarrabin syuhud, bersama orang-orang yang Kau dekatkan para kekasih Allah, ar-ruk'i sujud, yang ahli ruku, yang ahli sujud, al-mufina laka bil uhud, yang selalu memenuhi janji denganmu. Terus didoain tuh dari tadi, Bu, panjang lebar. Allahumma ja'alhu fida'an lahum minan nar. Ya Allah, yang tadi kami baca, jadikan sebagai penebus untuk mereka dari api neraka. Jadikan sebagai hijaban minan nar, jadikan sebagai hijab penghalang mereka dari api neraka ya Allah. Wasyira'an lahum minan nar, jadikan apa yang dibaca tadi sebagai harga supaya mereka bisa terbebas dari api neraka. Itqan lahum minan nar, jadikan yang tadi kami baca ya Allah sebagai supaya mereka merdeka dari api neraka. Masya Allah, dahsyat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Nggak main-main, Bu. Ya. Kalau ngedoain almarhum aja, mayit yang udah mau diadab dibatalin adabnya, apalagi ngedoain dengan doa-doa yang luar biasa seperti tadi. Ditambah doa yang diajarin nama Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Itu doa dari ajaran Al-Quran tuh, ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, mereka-mereka yang telah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngedoain mereka saudara dengan doa-doa yang luar biasa seperti tadi. Mudah-mudahan semua doa-doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat doa-doa dan bacaan yang dipanjatkan tadi, kuburan orang-orang yang kita cintai dijadikan taman-taman surga ya Allah. Diterangi kuburannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan nggak sampai di situ, Bu. Yang kedua, yang penting juga, Al-Imam Al-Haddad mengatakan begini, ya, barang siapa yang peduli mendoakan mayit, besok ketika mati dia akan didoakan juga. Barang siapa yang selalu peduli doakan orang yang sudah meninggal, besok ketika dia mati Allah akan gerakkan orang yang akan peduli dengan dia dan selalu mendoakan dia. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. If'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Kata Rasulullah, berbuat sesukamu, sebagaimana kau berbuat begitu pula kau akan diperlakukan. Ya. Jadi kalau yang nggak pernah ngedoain orang tuanya yang udah meninggal, nggak pernah ngedoain kerabat-kerabatnya yang udah meninggal, nggak pernah kirim-kirim pahala buat mereka, ya nggak apa-apa. Besok itu bakal mati begituin juga. Siap-siap aja. Bu, mau mati nggak ada yang doain? Mau mati nggak ada yang ngirimin? Na'udzubillah min. Kalau besok mau banyak yang ngirimin, dari sekarang sering-sering ngirimin. Kalau besok mau banyak yang peduli sama kita setelah kita mati, mau anak-anak kita, saudara, keturunan kita, orang-orang kita sayang, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mau betul-betul ngirimin pahala buat kita, juga kita mesti seperti itu dari sekarang. Apa yang kita tanam hari ini adalah apa yang kita petik besok. Kira-kira jelas atau tidak? Jangan sampai kita ngirimin pahala, enggak sama sekali. Doain mereka, enggak. Terus mati pengen didoain, mimpi, saudara. Nanti pengen didoain, mimpi. Besok kita akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Na'udzubillah min. Dan juga di sisi lain, ketika kita ini rajin, Bu,
kita di rumah malam Jumat, ajak anak kita duduk, keluarga kita ajak duduk, bareng baca Yasin, baca tahlil. Itu akan jadi pendidikan dengan tauladan, tarbiyah bil qudwah. Kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan memberikan contoh suri tauladan. Bagaimana pentingnya memberikan kepedulian kepada orang-orang yang kita sayang yang sudah meninggal dunia. Itu penting. Anak-anak kita jadi kebiasa, Bu. Oh, anak-anak kita melihat, oh ibu saya, bapak saya ngedoain ibunya, ngedoain bapaknya, ngedoain orang-orang yang dia cinta yang udah meninggal dunia. Itu akan tertanam di bawah alam bawah sadar dia. Itu akan menjadi karakter yang menjadi kebiasaan dia, sehingga suatu saat ketika kita mati, dan kita pasti bakal mati, pasti kita harus persiapkan buat itu, sehingga ketika kita sudah mati kelak, anak-anak kita pun sudah terbiasa mendoakan kita, ngirim-ngirimin buat kita. Insya mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, kitanya dijadikan anak-anak yang soleh, sehingga kita berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang soleh, yang terus mendoakan kita setelah kita mati. Amin ya Rabbal. Dan tadi berkaitan dengan anak soleh, Nabi SAW bersabda, wa waladin salihin yad'ulah. Di antara yang akan terus ngalir setelah kita mati, apa? Anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Doanya anak soleh kepada orang tua itu akan terus mengalir setelah kita mati, saudara. Tapi mafhumnya dari hadis ini apa? Berarti ibu sekalian, Nabi nyebut anak soleh yang mendoakan orang tua. Berarti kalau nggak mendoakan orang tua tidak nggak soleh. Maka tinggal lihat diri kita masing-masing. Seberapa sering kita doain orang tua? Makin sering kita doain orang tua kita. Guru juga orang tua, Bu, jangan lupa. Ya, saya kalau mati doain sama ibu nanti. Masya Allah. Saya ini ngajar, Bu, keliling kemana-mana cuma dengan salah satunya saya, tujuan saya kalau saya mati yang doain banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua itu ada 3. Orang tua ada berapa? 3. Abuka salasa. Orang tua ada 3. Abuka alladzi waladak, orang tua yang melahirkan kamu, bapak ibu langsung, bapak ibu biologis. Yang kedua, abuka alladzi zawwajaka ibnatah, orang tua yang menikahkanmu dengan putra putrinya. Mertua juga orang tua. Jangan mertua dianggap musuh. Kadang-kadang ada sebagian orang mertua dianggap musuh, udah sentimen aja mertua bawaannya, saudara. Mertua juga orang tua. Yang ketiga, orang tua abuka alladzi 'allamak, orang tuamu yang melahirkanmu. Ya, saya walaupun lebih muda dari ibu-ibu sekalian, tapi kebetulan ngajar di Darus Zahra. Berarti mudah-mudahan dianggap sebagai orang tua ideologis. Itu namanya orang tua ideologis, Bu. Kalau orang tua biologis, orang tua yang melahirkan kita. Orang tua ideologis, orang tua yang mengajarkan kita. Ya, jangan lupa kata Nabi, wa waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti kalau nggak mendoakan tidak semakin rajin kita mendoakan orang tua kita, berarti kita makin soleh. Tanda-tanda orang soleh salah satunya rajin doain orang tua. Semakin rajin kita doain orang tua kita, semakin soleh. Tapi semakin kagak pernah ngedoain orang tua, berarti semakin jauh dari kata kesolehan. Itu salah satu barometer, salah satu tolak ukur. Ya cek aja diri kita masing-masing. Cek aja diri kita masing-masing. Kita yang lebih tahu diri kita masing-masing. Mau diri kita dandanin bagaimanapun di depan orang, tapi kita yang lebih tahu dengan diri kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa beralasan di depan orang lain, bisa acting, tapi hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong. Anda yang tahu. Udah siap belum Anda nggak didoain ketika mati? Kalau sekarang Anda nggak doain mereka yang udah meninggal. Udah siap belum Anda diabaikan sama anak kalau Anda mengabaikan orang tua? Udah siap belum Anda untuk nggak dikirimin doa sama orang-orang yang Anda cintai, yang Anda perjuangkan, kalau Anda juga nggak mendoakan orang-orang yang dulu memperjuangkan Anda? Balil insanu ala nafsihi basirah. Alasan bisa dibuat, tapi hati kita nggak bisa bohong, saudara.
Kita yang tahu dengan diri kita masing-masing. Ya, maka kita belum bisa kirangin orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita tentu sering mengecewakan mereka, tapi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan yang akan terus kita baca, ini cuma pemicu saja ibu-ibu sekalian. Ini sore ini cuma pemicu. Saya berharap pulang dari tempat ini, ibu-ibu setiap habis sholat baca Fatihah, kirimkan buat orang tua. Seminggu sekali baca Yasin, baca tahlil, kirimkan buat orang tuanya. Saya berharap apa yang kita kerjakan ini bisa mengembirakan mereka di alam kubur sana. Dan orang-orang tua kita yang masih hidup, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga sama Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan penyakitnya. Ibu saya juga masih dirawat di rumah sakit, doakan dia dikasih kesembuhan sama Allah Ta'ala. Dan semua yang sakit di sini nih disebutin ya, Bapak Ismail, Ibu Eka Sari, Ibu Dean, dan semua yang sakit, baik kita atau orang-orang kita cintai, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Penyakit lahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Supaya ini masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat buat ibadah, bisa khatam Al-Quran, bisa dapat Lailatul Qadar bi khairin wa lutfin wa afiyah. Barikillahumma lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. واحفظنا من الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لقيام ليلة القدر فيه يا رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu, ini mau bulan puasa, saya sebagai salah satu pengajar di Majelis Darul Zahra ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kata-kata yang kurang berkenan, kadang-kadang Habib dasarnya telat, ibu-ibu berpegel. Siapa suruh dari jam 12 kumpulnya? Saya biasanya dari Petamburan, tapi tadi saya jalan dari Megamendung, Bu. Jadi jam 2 masih ziarah di Megamendung sama Imam Besar. Nah, jam 2 masih ziarah, bahkan setengah 3 saya baru jalan dari Megamendung. Alhamdulillah keburu, alhamdulillah. Setengah 3 masih di gunung. Jam 5 udah di Cikupa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil. Jadi saya minta maaf, dimaafin gak Bu? Ridho, insya. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita mau puasa, kita saling memaafkan. Ya sebagaimana juga saya memaafkan kok kalau ibu-ibu ada salah, saya maafin Bu. Ya juga kepada Bunda Leli, orang tua kita, ya kita minta maaf kalau kita banyak salah, ya banyak kekurangan. Mudah-mudahan beliau sama keluarga terus diberkahi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Cucu satu-satunya yang di Jerman juga masih Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang soleh insya Allah. Laki atau perempuan? Perempuan. Nah, siapa namanya? Hah? Amora. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jadi anak soleh insya Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sampai ketemu di pembukaan kembali, atau kalau lebaran mau mampir juga ahlan wa sahlan. Ya, fadhol. Kalau lebaran mau mampir, kabarin nanti ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, marhaban. Insyaallah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Tadi udah tahlil, jadi enggak perlu dzikrul jalalah lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib yang telah mendoakan orang tua kita dan kita semuanya ya. Mudah-mudahan Allah menjawab doa Habib untuk kita dan orang kita semuanya. Ibu-ibu punten mohon ditekan jalan Habib mau ke atas.
Terakhir Bu. Tadi ibu udah minta air nih. Coba yang bawa air dibuka airnya. Kita baca Fatihah terakhir. Mudah-mudahan insya Allah air ini Allah jadikan wasilah kesembuhan. Kesembuhan zahir, kesembuhan batin. Dibarakati suratil Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil qabul. Repot.